Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya mempresentasikan hasil reading day ketiga Project KSP. Jadi di sini saya masih membaca bab kestabilan politik. Jadi pada intinya hasil bacaan sedikit saya ini bahwasanya kestabilan politik dalam suasana partisipasi politik yang tinggi tentu dapat dipelihara oleh peran dari kelembagaan politik itu sendiri. Jadi tentunya partisipasi politik itu sendiri tersebut bisa berjalan dan tidak menimbulkan kegoncangan-kegoncangan apabila semua pihak yang memainkan peran-peran politik itu sendiri sama-sama sudah terikat dengan aturan permainan yang sudah melembaga. Nah, apabila tidak ada persesuaian paham mengenai aturan permainan di pelembagaan itu sendiri, nah tentu nantinya banyak tumpang tindih yang akan terjadi dalam kestabilan politik itu sendiri. Banyak huru hara, bahkan hingga kekerasan di dalam lembaga itu sendiri. Kalau kita lihat di masa demokrasi terpimpin, kalau kita lihat kestabilan politik di sini kurang. Kenapa bisa saya bilang? Karena kurang adanya aturan permainan dari lembaga-lembaga partai politik yang diperkuat oleh mengecilnya kesempatan untuk berpartisipasi yang merupakan penyebab ketidakstabilan pada masa itu. Kalau kita lihat pada era Soeharto, mungkin kebebasan berpendapat itu benar-benar dibatasi ya, di mana-mana di mana partai itu kalau kita lihat hanya partai dia sendiri, yaitu Partai Golkar. Kalau kita lihat pada saat pemilu lagi, seluruh rakyat itu wajib memilih dia. Kalau tidak ada ancaman sanksi seperti kayak PNS diturunin satu pangkat. Ini tentu berpengaruh pada kestabilan politik pada zaman itu, pada era Orde Baru. Kalau kita lihat reformasi sekarang kan partai-partai itu kan udah banyak gitu ya, sudah menjamur di negara kita. Tentu ini menjadi titik terang bahwasanya kestabilan politik di negara kita itu semakin meningkat gitu ya. Bisa kita lihat dari jumlah partisipasinya. Banyak orang-orang bahkan Gen Z yang ingin menjadi wakil rakyat, banyak yang mendengar aspirasi rakyat, banyak yang ingin membangun daerahnya untuk memajukan negara ini. Nah, tapi kestabilan politik ini kalau kita lihat ya dapat dipelihara dengan mempertahankan tingkat pelembagaan politik rendah, asal saja diimbangi dengan oleh partisipasi politik yang rendah pula. Jadi kita lihat di sini harus seimbang antara partisipasi politik dan juga tingkat kelembagaan politik itu sendiri. Itulah dinamika kestabilan politik. Sekian, terima kasih.